Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleh semua. Berjumpa lagi dengan Ustadz Excel. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ustadz pimpin ya. Kepada soleh-soleh semua, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, soleh-soleh semua, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kali ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk pecahan. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan, di mana bentuk-bentuk pecahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Fokus kita pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai pecahan biasa dan pecahan campuran. Baik, yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh 2/4, 3/6, 5/7, 9/4, 11/3, dan seterusnya. 2/4, 2 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, soleh-solehah, pada pecahan biasa terbagi menjadi 2. Yang pertama pecahan murni, yang kedua pecahan tidak murni. Pecahan murni ialah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ustadz ulangi, pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Contoh 6/9, di mana 6 lebih kecil dari 9. Maka pecahan 6/9 kita sebut dengan pecahan murni. Selanjutnya, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Ustadz ulangi, pecahan tidak murni ialah pecahan yang pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Contoh 11/7. 11 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. 11 lebih besar dibandingkan 7. Maka pecahan 11/7 kita sebut dengan pecahan tidak murni. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pecahan campuran. Pecahan campuran ialah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan yang bisa dijadikan pecahan campuran ialah pecahan biasa yang memiliki pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebutnya. Contohnya, pecahan 7/3, di mana 7 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. 7 lebih besar dibandingkan 3, maka pecahan 7/3 bisa kita jadikan menjadi pecahan campuran. Nah, contoh lain 3/5. 3 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. 3 lebih kecil dibandingkan 5, maka pecahan 3/5 tidak bisa kita jadikan pecahan campuran. Nah, soleh-soleh semua, kali ini Ustadz akan mengajarkan soleh-soleha bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi kepecahan campuran. Yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas.
Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan. 1, 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian Porogapet. Nah, kita bagikan nih pembilangnya, yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3, hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15, sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih, sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Nah, soleh-soleha, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari penjelasan Ustadz dari awal sampai akhir pembelajaran, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pecahan biasa merupakan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana pecahan biasa terdiri menjadi 2 macam, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni merupakan pecahan yang terdiri dari pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni terdiri atas pecahan yang pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita bagikan pembilang dan penyebut. Cara yang kedua, kita kurangi pembilang dan penyebut. Nah, sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.